Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Unila. Oke, halo Sobat Unila. Nih, yang biasa dipanggil akrabnya Sobu nih. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan lagi nih, nama aku Dinda Francisca sebagai podcaster kali ini. Dan kita udah kedatangan bintang tamu dari Prodi S1 Pendidikan Musik. Mungkin biar lebih akrab boleh kenalan dulu. Ya, oke. Thank you, Oke, Pak. Dinda. Iya, Dinda, Oke, Pak. nama saya Prisma Teja Permana, SSN MPD dari Prodi Pendidikan Musik. Oke. Iya. Oke. Gimana Pak Prisma, apa kabar? Kabar baik sih, Alhamdulillah. alhamdulillah. Cuma agak pilek dikit lah, Oke. bindeng-bindeng berhadiah. Apa ya? Tapi masih jelas ya. Mau jelas Alti kok, kelas ya. aman. Oke, mungkin biar lebih percepat lagi, kita mungkin langsung cerita aja gimana ya Pak, bagaimana sih awal terbentuknya nih Prodi Studi S1 Pendidikan Musik? Oke. Jadi dulu saya gabung bantu-bantu untuk membuat pendirian Prodi Pendidikan S1 Pendidikan Musik ini dari 2014. Iya. Jadi ada beberapa dosen yang terlibat. Kebetulan saat itu saya masih di luar Unila. Kemudian ngajukan ke kementerian dan sebagainya dalam waktu 3 tahun tuh. Jadi ada revisi segala macam sampai akhirnya di 2017 ada SK pendirian Prodi Pendidikan Musik. Oke. Jadi emang proses sampai dibukanya itu agak lama ya, 3 tahun, dan itu nggak langsung bisa nerima mahasiswa baru. Nerima mahasiswa baru di 2018. Jadi artinya ada proses beberapa tahun sampai ke penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi angkatan pertama kita tuh di 2018 Oke. gitu. Jadi Prodi ini masih baru banget ya Pak, 2018? Iya, masih baru, masih bungkusan plastik gitu. Ini Masih baru banget Iya. ya. Jadi kita belum ada lulusan ya, Oh, baru belum ada lulusan. 2018 ini masih yang kompre aja belum gitu. Tahun awal banget ya Pak ya? Iya, tahun awal banget. Jadi masih ya gitulah, masih banyak apa ya, penyesuaian dan lain sebagainya lah gitu. Jadi kita masih banyak belajar juga dari prodi-prodi yang udah lama duluan gitu ya. Oke. Kebetulan kita juga baru melakukan proses akreditasi di tahun lalu, 2021, dan hasilnya ya alhamdulillah ya lumayan lah gitu Iya. ya untuk prodi baru karena Untuk kita belum prodi- punya bener-bener. lulusan kayak gitu. Oke. Nah, ini kan karena masih prodi baru nih Pak. Dalam penerimaan mahasiswa baru ini, prodi ini menerima berapa banyak mahasiswa Pak? Iya, kalau dari data yang kami terima untuk tahun ini sebenarnya ada 90 kuotanya untuk Oke. di prodi pendidikan musik, dan harapannya bisa 2 kelas. Cuman karena ini prodi baru ya, jadi kita juga terima kasih dengan adanya podcast ini Iya. dibantu publish gitu ya. Meskipun di web sudah ada ya secara tertulis bahwa di Unila udah ada S1 pendidikan musik, tapi dengan ini mudah-mudahan bisa mengenalkan prodi pendidikan musik ke masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi ya apa ya, untuk tahun ini kayaknya mudah-mudahan sih tercukupi, 90 itu terpenuhi. Cuman tahun kemarin juga kita terima cuma 40 atau berapa gitu. Oke. Jadi intinya sih di bawah kuotanya. Karena mungkin masih baru juga Iya, ya Pak masih ya. baru mungkin itu. Masih belum banyak yang butuh tahu. butuh promosi-promosi kayak bener gitu supaya lebih dikenal oleh masyarakat kayak Iya. gitu. Oke. Karena di Sumatera juga yang pendidikan musik itu terbatas kayaknya, kalau nggak salah Unimed, UNP, terus di mana lagi, pokoknya di Unja kalau nggak salah, terus di Lampung udah. Di Sumatera Selatan pun kayaknya belum ada deh Oke. gitu. Jadi Masih sedikit banget ya Pak ya. mereka mungkin lebih kadang melirik kampus-kampus yang di Jawa mungkin gitu. Oke. Oke nih, selanjutnya nih Pak, apa sih persiapan yang harus dia siapkan selain tes akademik dalam mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa ini? Mungkin ntar kumpul portofolio, harus bermain musik atau menyanyi dan lain sebagainya. Kalau untuk di prodi musik sendiri, di portofolio sudah kita lakukan kemarin sebelum bulan puasa untuk jalur SNMPTN. Jadi ya tentunya karena ini prodinya musik, harus bisa main musik gitu ya. Seenggaknya siul deh, enggak ding. Intinya dia bisa main musik deh gitu ya. Nggak ketang bernyanyi sesuai dengan pitch dan lain sebagainya. Jadi selain akademik juga ya itu harus bisa baca notasi lah setidaknya, sedikit-sedikit mah gitu. Nanti supaya kita kan namanya perguruan tinggi kan yang kita ajarkan nanti biar tidak mengulang lagi ke jenjang SMA. Kadang kita harus ini, kalau emang kemampuan si mahasiswanya masih belum masuk ke grade-nya perguruan tinggi,
kitanya yang agak kewalahan kayak harus ngulang mata pelajaran yang ada di SMA lagi gitu jatuhnya. Makanya si calon mahasiswa setidaknya harus bisa punya kemampuan main musik dan baca not lah dikit-dikit mah. Nah, jadi untuk sobu-sobu yang mau mendaftar di pendidikan musik ini, jadi kalian harus bisa menguasai salah satu musik ya Pak ya. Dan musik tradisional juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kayak angklung atau kalau gitar angklung kan gitu. cuma satu not doang, iya, kecuali mainnya ensemble. Ya boleh instrumen tradisional kayak gamelan atau cetik gitu. Kalau angklung kan cuma satu instrumen satu nada doang, kecuali mainnya secara bersama-sama. Jangan angklung lah gitu. Yang lain ya Pak ya. Yang intinya satu player bisa memainkan beberapa nada gitu. Oke nih, selain musik nih Pak dalam prodi ini apalagi sih Pak yang diajarin? Kalau di kita tuh kayak ada peminatan gitu kan. Jadi peminatannya ada yang ke manajemen, nanti ada yang ke riset, ada yang ke penyaji. Jadi itu dibebaskan kepada mahasiswa untuk memilih 3 peminatan itu. Intinya sih kayak suplemen aja sih. Kalau semuanya sih diajarin ya, tentang yang kurikulum pembelajaran musik, strategi pembelajaran musik, yang lebih ke pendidikan gitu. Kemudian di peminatan itu kalau manajemen kayak bikin pementasan, tata kelola kayak gitu-gitu. Terus untuk yang riset ya itulah intinya membuat tulisan perihal problematika pendidikan musik kayak gitu-gitu. Kalau penyaji musik ya lebih kayak bagaimana dia bisa menjadi performer musik kayak gitu. Nih. Setelah tadi kan aku beberapa kali research nih Kak. Sorry batuk. Nggak apa-apa. Research tentang jurusan ini karena saya juga baru tahu nih ternyata ada pendidikan musik di sini. Nah, itu kan saya juga baru tahu. Nah, ada ini ya Pak ya, ada peminatan atau kelas mayor dari semester 2 sampai semester 5 ya? Mayor, ada mayornya juga. Jadi mayor itu kayak kalau misalnya di kedokteran tuh kita punya spesialisasi deh. Ada spesialis kulit, spesialis jantung dan sebagainya. Di musik pun ada spesialisasi meskipun mereka belajar musik secara umum ya. Maksudnya bagaimana meng-create bunyi menjadi sebuah komposisi musik yang baik dan lain sebagainya. Di kita juga ada mayor. Ada mayor gitar elektrik, mayor gitar klasik, mayor vokal dan lain sebagainya gitu. Per instrumen. Jadi mereka punya kekhususan di salah satu mayor ataupun salah satu instrumen musik. Itu mayor siul yang nggak ada. Mayor siul, Untuk mempelajari kelas-kelas mayor seperti itu ada private-nya Kak Pak atau? Kelasnya kelas private gitu di hari Jumat. Jadi kita upayakan mata kuliah itu yang mata kuliah yang lain ya, yang selain mayor itu di Senin sampai Kamis habis di situ. Jumat ini spesial untuk mayor. Jadi kelasnya itu ya yang hanya ngambil mayor aja. Jadi satu angkatan tuh tidak semua ngambil mayor vokal, jadi sesuai dengan peminatannya mereka lah gitu. Jadi nanti di hari Jumat kita punya kelas-kelas khusus gitu. Misalnya mayor vokal nanti gantian nyanyinya satu-satu, bisa juga bersama-sama kayak gitu. Jadi dari Senin sampai Kamis untuk matkul yang umumnya lah. Ya, yang Jumat itu khusus untuk mayornya. Mayor. Kita ada ruang-ruang mayor sendiri gitu. Jadi lebih dalam lagi ya Pak yang mempelajari musik. Iya, untuk instrumen. Dan mayor pun adanya kalau untuk sekarang di semester 3. Mulai semester 3 sampai ke semester 6. Kalau sebelumnya ada 5 mayor emang. Terakhir di mayor 5 itu resital, pertunjukan secara solo gitu. Tapi di kurikulum yang 2020 kita dengan tim dosen perbaiki untuk dimulai di semester 3 mayornya. Karena supaya tidak ngejut atau kaget. Karena untuk masuk mayor tuh mereka harus setidaknya beres dulu lah teori dasar musiknya. Karena teori dasar musik kan di semester 1-2. Solfeggionya, misalnya instrumen-instrumen mayor yang fretless, nggak ada fretnya. Kalau solfege-nya nggak baik, ya fals aja terus mainnya gitu. Jadi ada kesulitan di situ nantinya. Jadi matangin dulu di 2 semester awal tuh baru bisa milih mayor. Oke nih Pak. Selanjutnya dalam program studi ini apakah ada himpunan mahasiswa juga sih Pak? Ada. Forkom ya, Forum Komunikasi Mahasiswa, namanya IMASENIK. Ikatan Mahasiswa Seni Musik, ya, Pendidikan Seni Musik kalau nggak salah gitu. Itu di himpunan itu ada bidang-bidangnya tertentu gitu nggak sih Pak? Kita bisa milih ikut ini nih, ikut ini. Iya.
Ada. bidang kerohanian, bidang ke roh halus misalnya. Bidang ada bidang-bidangnya gitu. Ada bidang kewirausahaan, terus bidang ya gitu, kayaknya ada bidang-bidangnya Oke, deh. roh halus tapi tadi nggak ada. Oh iya, itu untuk musik-musik yang manggil setan. Oke, Gitu. oke. Oke, selanjutnya nih apa saja sih Pak prestasi yang mungkin sudah diraih oleh pendidikan musik seni dalam beberapa tahun ini? Ya, kebetulan kalau kita itu yang masuk ke dalam prestasi akademiknya kita ya bermusik itu ya. Iya. Jadi kalau di jurusan lain kayaknya yang masuk prestasi di musik itu kayaknya bukan jadi prestasi akademik ya. Tapi kalau di kita karena emang jurusannya prodinya musik, jadi yang aktivitas bermusik itu jadi prestasi akademik. Bahkan sampai ke mereka pentas pun itu masih masuk ke dalam apa ya, kalau di borang akreditasi itu kita masuk ke dalam bisa dimasukin ke dalam prestasi akademik gitu. Oke. Jadi kayak anak-anak tuh pernah yang lomba komposisi kayak gitu deh, juara 1 untuk tingkat nasional pernah kayak gitu-gitu deh. Terus untuk apa lagi ya kemarin tuh ya, pokoknya banyak sih. Saya nggak hafalin satu-satu. Yang saya tahu juga kemarin mahasiswa prodi pendidikan musik juga ini ya Pak, ambil bagian pada acara Sumatera Precious Cross Cultural Festival itu ya. Cross Culture Festival, iya. Itu tahun berapa sih Pak? 2020 ya, 2000 ya kalau nggak salah 20 kalau nggak salah. Oke, Iya. keren banget ya. Sama ini lagi prodi pendidikan musik pas lagi bawain 2 karya di TMMIC Pandang Panjang. Pernah juga Oh nggak Pak iya, itu? kebetulan saya ikut juga tuh. Oh. Itu kalau itu internasional. Oh, internasional. Karena ada beberapa negara yang terlibat, ya meskipun ASEAN tapi kan judulnya internasional ya. Iya. Ada dari Singapura, Malaysia, kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak perform membawakan karya-karya musik Melayu kayak gitu. Musik Melayu kalau nggak salah, budaya Melayu Iya, kayak iya gitu. benar Pak. Oke. Jadi udah nyoba hal-hal yang menarik juga ya Pak, Iya, nanti ya Pak ya. heeh. Keren-keren. Ada banyak sih kalau saya isi borangnya itu kemarin di kolom tuh ada 60-an, cuman saya nggak hafalin satu-satu prestasi akademiknya gitu. Oh, oke. Ya itu ada yang nasional, ada yang internasional. Tapi yang paling menarik nih Pak, menurut Bapak tuh yang mana sih yang paling membekas banget itu prestasinya? Ya mungkin yang itu ya, yang apa sih Semua- lomba ya enggak, dia prestasi nasional kebetulan di Lampung penyelenggaraannya. Oke. Iya. Yang saya sebutin tadi. Apa tadi lupa lagi. Ya salah satunya yang cross culture tadi, Iya. karena emang walaupun kita sama-sama Melayu tapi kan Lampung ini punya keidentikan juga secara budaya. Jadi saat itu emang masing-masing kontingen itu mempertunjukkan karya musik yang membawa identitas daerahnya masing-masing gitu. Itu yang mungkin Lampung juga nggak kalah loh kayak gitu Iya, benar kira-kira. banget ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak itu apa sih program apa yang menjadi unggulan studi nih biar sobu-sobu di rumah biar kayak wah aku tertarik nih untuk daftar, apa sih Pak? Iya, itu tadi kalau untuk masalah program peminatan ada 3 itu tadi. Iya, Nanti terserahnya sobu-sobu mau pilih yang mana gitu ya. Cuman kebanyakan di kita tuh anak-anak milih penyaji karena emang masih kuliah pun mereka sudah perform di berbagai tempat. Ada yang di weddingan, ada yang kayak gitu-gitu kan. Artinya sambil kuliah mereka udah bisa cari uang sendiri gitu. Iya, benar, Pak, ya. Karena emang di penyaji itu kita bukan hanya menitik beratkan di teori musiknya, tapi juga bagaimana bermain bersama ensemble ataupun bermain secara format band dan lain sebagainya kayak gitulah. Oke. Jadi intinya musik itu kadang dianggap musik doang, Iya, band-band gitu benar banget, jadi nggak usah belajar gitu. Tapi kita ada teorinya bagaimana belajar musik itu lebih menyenangkan dan juga outputnya berbeda dengan orang yang belajar musik secara otodidak kira-kira gitu. Dan juga dari kursusan tentu beda juga karena kita sih diproyeksikannya untuk jadi guru kan, karena kita di FKIP kan. Iya, pendidikannya Pak ya. Bagaimana anak-anak itu bukan hanya bisa bermain musik, tapi juga menguasai teori-teori pedagogis gitu yang bisa diimplementasikan di sekolah gitu nantinya. Oke nih Pak. Mungkin bahas yang tadi prospek kerjanya mungkin bisa jadi guru dan lain Yeah. mungkin prospek kerja yang lain selain jadi guru Selain atau jadi guru ya itu tadi bisa main di
atau bisa punya WO sendiri ataupun IO sendiri, karena emang kita juga mengajarkan saya kebetulan mengajar kurikulum kurikulum musik bisnis non formal gitu. Jadi bagaimana bisa membuat sebuah lembaga kursus musik kayak gitu kan, yang artinya di luar instansi pemerintah kan, yang mereka bisa berwirausaha di bidang itu gitu. Bagaimana mereka bisa menyusun sendiri kurikulum yang ada di kursusan dan lain sebagainya kayak gitu. Bagaimana mereka menggunakan franchise dari nama-nama ataupun brand-brand kursusan musik yang sudah besar sebelumnya, ataupun mereka bisa meng-create sendiri brand sendiri kayak gitu. Jadi artinya peluang lulusan di sini bukan hanya jadi guru, tapi juga mereka bisa jadi musisi, bisa juga jadi pengusaha di bidang musik gitu ya, ataupun music business kayak gitu. Oke. Nah tuh sobu-sobu dengerin tuh, ternyata bukan hanya menjadi guru, akan tetapi masih luas juga prospek kerjanya. Jadi jangan takut musik ngapain sih, ternyata banyak prospek kerjanya ya Pak ya. Oke nih Pak, terakhir nih Pak, pesan untuk Sobat Unila apa tuh? Ya biar mereka menarik untuk daftar di jurusan ini. Pesannya mungkin apabila ingin mendaftar di prodi musik, persiapkan dirinya bukan hanya akademiknya saja, tapi juga kemampuan bermain musiknya, ya entah itu bernyanyi, karena bernyanyi juga kan masuk ke dalam penilaian ya. Tapi ya latih sebaik mungkin lah, persiapkan sebaik mungkin saat nanti pada waktu tes bakat Anda bisa diterima di musik, kira-kira gitu ya. Intinya sih, dan musik juga sekarang tuh karena apa ya, perkembangan dunia digital yang semakin artinya peluang lulusan prodi pendidikan musik juga semakin luas juga gitu. Bukan hanya jadi guru, tapi ya tinggal kitanya mau nggak gitu. Karena kalau boleh cerita juga, zaman saya dulu ngulik lagu itu kan dari kaset tip ya, diulik. Sekarang kan nggak gitu lagi kan. Iya, bener banget. Artinya sudah eranya sudah berbeda gitu. Dan apa ya, kayak kawan-kawan yang di visual juga kan jual karyanya di NFT dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang juga intinya gitu sih, kalau mau berhasil ya gimana kitanya, intinya jangan menyerah dan harus mau belajar lah. Musik juga udah jadi bagian dari hidup kita sekarang ini ya Pak ya. Sehari-hari pasti dengerin musik. Iya, sehari-hari dengerin musik, apa-apa dengerin musik, di mana-mana dengerin musik. Iya, kalau musik itu produk produk budaya juga. Iya, benar banget. Nah, itu dia Sobat Unila. Nah, jadi begitulah informasi yang Pak Prisma sampaikan yang sangat berharga dan sangat bermanfaat banget. Jadi buat Sobat Unila yang mau daftar boleh banget. Pokoknya bagi kalian yang suka musik, bahkan orang yang gak suka musik, boleh banget coba-coba lagi apa sih musik itu. Mungkin lebih seru ya Pak ya, mungkin dari mendengar juga pendidikan musik seru banget bermain musik gitu. Main musik. Oke. Baiklah, sekian dari saya Dinda Francesca sebagai podcaster, pamit undur diri dan terima kasih untuk Pak Prisma menyempatkan waktunya ke sini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sesi berikutnya.